الحمد لله الهادي محمد رسولا والصلاة والسلام على سيد الأنام قائلا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين في أوامر الله امتثالا. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat kongko bareng kiai, yang semoga selalu sehat dan istimewa. Mari kita lanjutkan pada pembahasan kajian kitab fikih Fathul Mu'in, masih tentang fikih munakahat. Sedikit bagian masih pembahasan wali nasab, dan dilanjutkan dengan pembahasan seputar wali imam atau wali pemimpin dari presiden, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, KUA sampai Amil, ya kan? Jadi seputar perwalian penghulu. Maka sebelum itu saya bacakan kitabnya, kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, halaman 313. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yundabu lil abi wal jaddi istidhanul bikri al balighati tatiban li khatiriha, amma as-saghiratu fala idna laha wa buhitha nadbuhu fil mumayyizah wa li ghairihima al ishhadu ala al idni. Wa yundabu lan den sunnahaken lil abi maring bapak wal jaddi lan mbah engkong kakek, istidzanul bikri menta izin maring perawan al balighati kang wis balik, takyiban krana ngebagusaken li khatiriha maring perasaan hatine al bikri al balighah. Amma saghiratu anapun utawi al-bikr as-saghira, perawan kang masih kecil, fala idna makarana idin iku tetep laha kedua al-saghira wa buhitha lan den bahas apa nudbuhu atau nadbuhu kesunahan idin fil mumayyizati ing dalam perawan kang wis tamiz, wala ghairihi malan maring liyane ab lan jad apa wal ishhadu nyekseni alal idni ngatas idin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah menjelaskan tentang konsep izin wanita yang sudah janda atau wanita yang masih perawan, konsep sekaligus prakteknya. Maka di sini walaupun benar Mang Jakiran sebagai wali mujbir tidak perlu meminta izin untuk menikahkan Neng Syarkilah anak gadisnya yang sudah balik kepada laki-laki yang seimbang, jadi nggak perlu minta izin. Namun sebaiknya Jakiran sebagai bapak tetap minta izin ke anak gadisnya supaya hati anak gadisnya merasa dihargai, gitu. Maka dibahas oleh musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang India, wa yundabu, gitu, disunnahkan lil abi bagi bapaknya yang namanya Jakiran, awil jad atau kakeknya, istidzanul bikri al balighah, meminta izin dari anak gadisnya yang bernama Syarkilah yang sudah balik. Itu. Alasan kesunahannya apa? Tatiban li khatiriha, agar hatinya atau hati Syarkilah merasa senang tanpa ada kekhawatiran apapun, gitu.
Bagaimana kalau neng Sarkilahnya masih gadisnya tapi masih kecil? Ammas saghiratu. Adapun jika neng Sarkilahnya masih kecil, belum tamyiz, maka tidak ada kesunahan izin dari Mang Jakiran bapaknya atau kakeknya kepada Sarkilah. Gitu. Karena izin dari anak kecil belum kehitung, maka tidak ada kesunahan. Bagaimana kalau Sarkilahnya sudah pinter atau sudah tamyiz, sudah bisa pakai baju sendiri dan lain sebagainya? Maka wabuhitha nadbuhu fil mumayyizah. Ini ada pembahasan ya tentang kesunahan minta izin bagi perempuan yang masih kecil tapi sudah tamyiz gitu. Ya. Nah, permintaan izin kepada Neng Sarkilah dari bapak atau kakeknya ini tidak perlu mendatangkan saksi. Jadi Sarkilahnya sudah balik, sudah umurnya lebih dari 15 tahun, atau dia sudah haid, atau sudah mimpi keluar mani, itu Sarkilahnya, gitu. Maka perizinan ini tidak perlu mendatangkan saksi bagi bapaknya. Bagaimana jika selain bapak dan kakek? Ya, wali ghairi hima al ishadu alal idni. Ya. Seperti Kang Zaid sebagai kakaknya minta izin ke adiknya yang bernama Sarkilah untuk dinikahkan dengan lelaki seimbang, ini disunnahkan yundabu li ghairi hima. Disunnahkan bagi selain bapak dan kakek, yaitu Kang Zaid sebagai kakaknya, mempersaksikan izin pernikahan dari wanita yang diwalikan. Jadi kalau wanitanya ini walinya ini bukan bapak dan kakek, disunnahkan ada saksi gitu. Ya. Misalnya walinya kakaknya dan seterusnya, kemarin asobah nasab, maka disunnahkan adanya saksi untuk menyaksikan permintaan izinnya gitu. Nah sudah beres ini tentang perwalian bapak ya. Ini cabang pembahasan far'un. Ini pembahasan yang sudah tidak relevan karena membahas tentang budak. Tapi kita membahas ini ya sebagai pengetahuan, dulu ini pernah ada perbudakan. Ya. Nah, gitu. Nah, pernikahan tentang anak kecil saya balik lagi sebentar. Pernikahan tentang ini perempuan yang masih kecil ini hendaknya tidak dilakukan. Hendaknya tidak dilakukan. Kecuali ada hajat, butuh benar, mendesak. Atau karena ada kemaslahatan, berarti tergantung kondisi. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, perkawinan perempuan yang masih kecil ini sah. Tapi ada batasan. Batasannya apa? Kemaslahatan. Kalau tidak ada maslahat, lebih baik dihindari. Gitu. Kayaknya maslahatnya apa? Enggak ada maslahat. Ya. Gitu. Atau lihajatin. Karena ada hajat. Selanjutnya pembahasan tentang ada orang patungan memerdekakan budak. Gitu. Jadi ada budak namanya Sarkilah, ini ada Jakiran, ada Bakar, ada Zaid.
patungan memerdekakan budak, gitu. Ya. Far'un law a'taqa jama'atun ammatan usturita ridha kullihim fayuwakkiluna wahidan minhum ya au min ghairihim walau arada ahaduhum ayyuzawwijaha zawwajahal baqun ma'al qadi fa in mata jami'uhum kafaridha kulli wahidin min asabati kulli wahidin walau istama'a adadun min asabatil mu'tik fi darajatin jaza ayyuzawwijaha ahaduhum biridaha wa illam yarda al-baquna walau a'taqa, kalau seandainya segolongan orang memerdekakan amatan satu budak, usturita ridha kullihim, maka disyaratkan ridha semua jamaah. Fayuwakkiluna, maka ngawakilakeun ieu jamaah wahidan ing salah sahiji minhum saking jamaah au min ghairihim atawa saking salian jamaah. Tapi salah satunya ada yang cinta ya, walau aroda lan lamun ngamaksud sapa ahaduhum salah sijine jamaah ayyuzawijaha ing yen ngawinakeun ya ahad ha ing ummah amat zawwajahu al-baqun, maka ngawinakeun hu ing ahad sapa al-baqun jamaah sisane ma'al qadi serta qadi. Fa in mata mangkalamun mati sapa jami'uhum sekabehane jamaah kafa, maka cukup apa ridha kulli wahidin kerelaan saben-saben suwiji min asobati kulli wahidin saking asobah saben-saben suwiji. Walau istama'a jeung lan lamun nerima kumpul naon adadun bilangan min asobatil mu'tik saking pirang-pirang asobah wong kang ngamerdekakeun fi darajatin ing dalam siji darajat jasa mangka wenang opo ayyuzawijaha yen ta ngawinakeun ieu mu'tik ha ing amat maka ngawinakeun ha ing amat ya kan sapa ahaduhum salah sijine asobat biridhaha kalan ridhone amat wa illam yardolan senajan ora ridho sapa albaquna sisane. Sini cabang pembahasan. Lau a'taqa jama'atun amatan ustiritat ridha kullihim. Jika ada 3 orang, contohnya misalnya Jakiran, Bakar dan Zaid, patungan memerdekakan budak wanita yang bernama Syarkilah misalnya, maka usturita ridha kullihim, maka disyaratkan kerelaan dari semuanya, disyaratkan keridhoan dari Jakiran, Bakar dan Zaid. Fayuwakkiluna wahidan minhum, lalu ketika nyanyi Syarkilah pengen kawin atau ada jodohnya, maka di antara 2 orang boleh mewakilkan ke 1 orang. Misalnya Bakar dan Zaid mewakilkan perwalian kepada Jakiran, boleh gitu. Atau min ghairihim, mereka bertiga yang patungan memerdekakan, Jakiran, Bakar, Zaid mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Misalnya mewakilkan perwalian pernikahan mantan budak yang namanya Syarkilah kepada Kiai Ahmad, boleh begitu ya. Bagaimana jika salah satu di antara mereka bertiga jatuh cinta kepada mantan budak yang namanya Syarkilah dan pengen dikawinin dan akan dinikahinya, maka walau arada ahaduhum ayyuzawijaha, jika misalnya Jakiran, 3 orang salah satu di antara 3 Jakiran akan menikahi Syarkilah
Maka zawwajahu al-Bakun, maka Bakar dan Zaid bersama qadhi yang mengawinkannya, gitu ya, yang mengawinkannya. Bagaimana kalau mereka semua bertiga udah mati semua? Fa in mata jami'uhum, jika mereka sudah wafat semua, kafaridho kulli wahidin min asobati kullihi, min asobati kulli wahidin, gitu. Maka cukup adanya kerelaan dari salah satu asobah dari setiap mereka yang telah mati. Jadi kemarin jelaskan tentang asobah sudah, jadi saya nggak ulangi lagi. Walau ijtama'a adadun min asobatil mu'tik, jika terkumpul sejumlah asobah, orang-orang yang memerdekakan budak, ya, yaitu sarkilah pada satu derajat. Misalnya asobah dari Jakiran Bakar Zaid ini adalah anak laki-laki, maka jaza ayu jawijaha ahadun biridoha, boleh salah satu di antara anak tersebut menikahkan dengan kerelaan keridhaan hati sarkilah, walaupun yang lainnya tidak ridho, gitu ya. Udah selesai pembahasan budak. Bahas biar tahu ada perbudakan, gitu. Nah, selanjutnya adalah paslun tentang perwalian. Ini berkaitan erat dengan Amil Basri, ya kan? Yang namanya wali itu pertama as-sultanu waliyun man waliyalah. Sultan itu pemimpin atau presiden. Maka wali itu ada wali umum yang namanya presiden, atau wali khusus, orang-orang yang di SK-kan untuk menjadi wali, gitu ya. Di sini babnya. Jadi penulis kitab sudah menjelaskan tentang wali mujbir kemarin, sudah menjelaskan tentang wali asobah nasab, sudah menjelaskan tentang wala dan dinamikanya. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan tentang perwalian penghulu atau qadhi. Misalnya sarkilah anak yang sudah dewasa, bapaknya tidak diketahui keberadaannya, matinya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, belum ada kabar pasti kematiannya. Maka dalam kasus ini penghululah yang menjadi wali si sarkilah. Ya, maka selanjutnya di sini penulis kitab Syekh Zainuddin Malibari akan menjelaskan persyaratan tentang hak perwalian qadhi, amil atau penghulu. Ya. Tsumma ba'da faqdi asabatin nasab wal wala. Summa ba'da faqdi asabatin nasabi wal wala'i. Kari-kari ikut tetep ing dalam sosene sepine asobah nasab wal wala'i lan asobah wala qadin utawi penghulu, auna ibu atawa wakile qadin, liqaulihi krana pernikahan Kanjeng Nabi, as-sultanu utawi sultan iku waliyun wali man la waliyalaha, iku waliyuman waline wong la waliyala kang ora ana wali laha kedue siman. Wal muradu lan utai kang den maksud iku man wong lahu iku tetep kedue wong wilayatun utawi wilayah minal imami saking imam, wal qudati lan pirang-pirang penghulu, wa nuwabuhum lan pirang-pirang naibe imam wal qadhi. Ya, imam dan penghulu.